Bis Hasta Putra. Mantap. Halo semuanya, ini merupakan video part kedua perjalanan saya naik bus Harta Sanjaya dari Terminal Kalideres menuju ke Solo, kalau jadi. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa saya bisa naik bis yang satu ini, silahkan tonton video sebelumnya yang ada di layar kaca ini. Untuk link videonya ada di kolom deskripsi. Alhamdulillah, kayaknya udah buka puasa deh. Alhamdulillah, tapi oh ya untungnya saya masih ada minum. Nah, ini minum yang kemarin dapat dari hasil naik travel dari Jogja ke Semarang, teman-teman. Sabila Satel namanya. Masih kesimpan sampai sekarang, untung ada ini. Oke, buka puasa dulu. Sudah buka nih. Ini udah di agen bus pasar Jumat. Mas, saya moga. Ya. Yang ondenya, onde. Harta Sanjaya merupakan perusahaan otobis asal Sragen yang dimana bis ini seringkali mendapatkan julukan bis sapu jagat, sama seperti bis yang ada di sebelahnya yaitu bis AM Trans. AM Trans juga termasuk bis sapu jagat. Jadi bis sapu jagat itu adalah bis yang berangkatnya malam hari dari Jakarta, yang dimana kalau bis-bis malam pada umumnya kan berangkatnya siang ataupun sore hari sampai dengan jelang malam. Nah, setelah maghrib atau bahkan setelah isya tuh udah jarang banget bis-bis malam yang berangkat ke arah timur seperti ke Semarang, Solo, dan daerah lainnya, kecuali bis sapu jagat ini. Bisa dibilang bis sapu jagat ini tuh kehadirannya membantu mereka yang ingin berangkat dadakan malam hari ke berbagai daerah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Beberapa bis sapu jagat di Indonesia yang saya ketahui diantaranya ada Harta Sanjaya tujuan Jakarta Solo Madiun, lalu ada bus AM Trans tujuan Jakarta Solo Ponorogo, lalu ada lagi bis Safari. Ingat ya, bis Safari bukan Safari Dharma Raya karena ini dua perusahaan yang berbeda. Jadi bis Safari adalah bis sapu jagat tujuan dari Jakarta ke Semarang sampai dengan Solo. Lalu ada lagi bus Hasta Putra. Hasta Putra dia tujuannya ke Solo. Ada lagi bus apalagi ya? Tadi lupa. Bus Mawar. Bus Mawar itu tujuannya dari Jakarta Pulau Gebang ke Surabaya. Dan ada lagi yang terakhir yaitu bis Sari Indah. Nah, Sari Indah ini tujuannya dari Jakarta ke Surabaya.
Nah, yang menjadi PR atau masalah dari bis sapu jagatan ini adalah mereka sering disalahgunakan oleh oknum calo-calo nakal, sehingga banyak sekali penumpang yang digetok harganya menjadi 2 kali lipat, dan ini tentunya merugikan bagi pihak PO-nya. Sebenarnya bisa dibilang merugikan nggak merugikan sih, soalnya ya kru itu dapat tambahan penumpangnya dari calo-calo ini, tapi di sisi lain ya si penumpangnya trauma gitu, nggak mau naik bis yang itu lagi. Ya gitulah. Jadi solusinya, agar kalian terhindar dari calo-calo yang tidak bertanggung jawab, kalian bisa pesan tiketnya lewat aplikasi pemesanan tiket bus online. Dan untungnya bus Harta Sanjaya ini tiketnya tersedia online di aplikasi Traveloka maupun di Pegi-Pegi. Atau kalian juga bisa menghubungi nomor telepon agen busnya. Nah, untuk agen bus Harta Sanjaya Terminal Pasar Jumat, nomor teleponnya ada di layar kaca ini. Atau nanti nomor lengkapnya gue cantumin di deskripsi deh. Nah, ini Handoyo cakep nih, 1626 single glass lagi. Wah, ini safari look. Ini Palembang. TVD Jogja. Jam 18.52 dan tadi saya belum sempat beli makanan sih, bingung. Nggak ada tukang gorengan, terus nggak ada minuman. Akhirnya beli ini, beli teh kotak 5.000 sama beli aqua ini 5.000. Ada yang naik dari sini, lumayan banyak yang naik ternyata. Berangkat dari Pasar Jumat jam 18.56. Next kita berhenti lagi, paling masuk Kampung Rambutan dulu, di parkir. Ada Handoyo. Wah, masih ramai. Masih ramai cuy, gila parah, ramai banget. Oke. Nah, ini agen bis juga nih di sini. Biasanya yang di sini tuh Sumber Alam sama Santika. Nah, di sini nih Tam nelayan juga nih kayaknya Tam. Oh, pariwisata. Entah, kayaknya itu nelayan deh. Bantuan apa gitu mungkin. Ini AC-nya dingin banget. Gokil. Semoga nggak masuk angin lah. Sebenarnya dibilang banyak nyesernya pun enggak juga ya kalau bus sapu jagatan ya. Sebenarnya sama-sama aja sih kayak bis-bis lainnya. Cuma bedanya bis sapu jagat ini kalau udah nyeser dan ngetem itu lama. Biasanya bisa sampai 30 menit bahkan lebih. Nah, itulah yang membuat jam keluar dari Jakartanya molor. Bisa-bisa nanti jam 10 malam kita baru keluar Jakarta atau baru masuk Bekasi gitu. Tujuan Lebak Bulus, Cirebon, Kuningan. Oh iya, sebenarnya untuk bis-bis malam tujuan Jakarta, Semarang, Solo
itu tiketnya nggak bisa beli langsung di dalam bis ya, alias kalian wajib membelinya di loket ataupun di agen. Tapi karena bis Harta Sanjaya ini adalah bis yang istimewa, jadi kita bisa beli tiketnya langsung kepada krunya di dalam bus. Dan ini juga merupakan ketiga kalinya saya mencoba bus Harta Sanjaya. Yang pertama waktu itu naik dari Pulau Gebang, dan yang kedua naik dari Terminal Kampung Rambutan, dan yang ketiga naik dari Kalideres. Dan ketiga-ketiganya naik dengan bodi yang berbeda dan semuanya naik dari arah Jakarta. Sedangkan dari arah timur atau Solo saya belum pernah mencoba bis yang satu ini. Katanya sih lebih rekomen naik dari arah Solo ke Jakartanya. Katanya sih lebih cepet, gak banyak nyeser atau ngetemnya. Di Tanjung Barat, Flyover Tanjung Barat. Pengen pulang aja bawaannya kalau lewat sini tuh. Apa kita turun aja kali di Rambutan ya, pulang deh. Kayaknya asik. Udah dibayar sih 300. Akhirnya sekarang kita sudah sampai di Simpang Pasar Rebo atau di Flyover Pasar Rebo. Dan bisa dibilang Flyover Pasar Rebo ini adalah salah satu spot atau tempat di Jakarta yang gak pernah sepi. Atau bisa dibilang nih rame terus selama 24 jam. Kenapa? Karena yang pertama, Simpang Pasar Rebo ini merupakan persimpangan sibuk di Jakarta. Pertemuan arus kendaraan dari arah Bogor dan juga dari arah Jakarta maupun dari arah Bekasi dan dari arah Tangerang dan sekitarnya. Terlebih gak jauh dari Simpang Pasar Rebo ini terdapat sebuah pasar tradisional terbesar di Jakarta, yaitu Pasar Kramat Jati. Dan ditambah lagi di Simpang Pasar Rebo ini terdapat terminal bus bayangan atau terminal bayangan Pasar Rebo, yang dimana banyak sekali orang-orang yang menunggu bis di tempat ini. Dan juga ini menjadi titik drop point bagi beberapa bus malam yang dari arah timur, dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur. Biasanya banyak sekali bis-bis malam yang menurunkan penumpang di sini. Dan tahu sendiri ya, bis-bis dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur itu biasanya sampai sini sekitar tengah malam atau bahkan dini hari. Itulah yang membuat Pasar Rebo ini gak pernah sepi atau rame terus, apalagi musim-musim kayak begini nih. Nah ini kalau kalian mau naik bis ini bisa langsung naik aja ke bis, gak usah beli tiket di luar. Kalau kalian lagi di Pasar Rebo dan mau ke Solo atau ke mana ya, Semarang gitu, atau ke Madiun, Salatiga, Boyolali, nah itu bisa beli langsung di dalam bis, bisa langsung naik, nggak harus beli tiket di loket kalau naik bis Harta Sanjaya ini gitu, atau nggak harus ke terminal. Kalian tungguin aja di sini malam jam segini, pokoknya habis maghrib pasti bisa lewat. Biasanya sih masuk dulu nih Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan nanti keluar lagi lewat sini lagi, nyari lagi, ngeser terus. 19.24. Jadi kalau masih ada bangku yang kosong pasti dia masuk ke sini teman-teman, terminal Kampung Rambutan. Terlalu nih Rambutan. Oh masih ramai coy, gokil. Ini bis-bis yang ke arah Tegal nih biasanya di sini nih, Tegal Pekalongan Brebes. Nah tuh ada Persada, dia ke Limpung kalau nggak salah, Limpung apa Banyu Putih gitu ya. Sebelahnya oh ada M Trans yang tadi. Parkir dulu bis kita cuy.
Seperti biasa, bus Harta Sanjaya pasti akan nge-time dan cari penumpang tambahan di terminal Kampung Rambutan. Kira-kira bakal berapa lama ya nge-time di sini? Mari kita lihat aja. Nah, ini ada sedikit cerita. Jadi kemarin pas bisnya lagi nge-time di sini di terminal Kampung Rambutan, itu kan banyak orang yang berlalu lalang ya. Banyak pedagang, terus juga ada pengamen dan ada tuh bocah yang bagi-bagiin amplop. Nah, ketika bocah yang bagiin amplop ini menghampiri saya, kan lalu si bocahnya ini bilang katanya, "Mas, HP-nya jangan dipegang karena takut hilang." Berarti daerah sini masih rawan teman-teman, rawan copet, jambret mungkin ya. Tapi alhamdulillah sih saya selama ke terminal Kampung Rambutan itu aman-aman aja. Nah, ini bis Hasta Putra, dia tujuannya ke Solo teman-teman. Baru parkir. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Setelah saya cek di aplikasi Google Maps, ternyata posisi bus saat ini sudah memasuki tol Cipali, tepatnya di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dan itu artinya sebentar lagi bis akan memasuki rumah makan untuk beristirahat. Dan setahu saya memang bus Harta Sanjaya ini istirahatnya di daerah Subang sih. Sahur, sahur, sahur. Nah, sekarang bis sudah keluar tol dan lampu kabin sudah dinyalakan, dan di depan sana terlihat kru berbaju putih yang sedang membagikan
mendapatkan kupon makan gratis. Jadi 300.000 ini sudah termasuk makan satu kali ya. Harga tiket normalnya nggak sampai 300 kok. Kalau di channel sebelah sih saya lihat harga normalnya dari Jakarta ke Solo itu cuma 180 ribuan aja. Voucher makan teman-teman. Mantap. Rosalia Indah, RM Rosin Subang. Kita masih ke sonoan lagi teman-teman istirahatnya. Nah ini kayaknya kita istirahat di sini, RM Nusantara 2. Nah, kelihatan lagi tulisannya. Rame banget asli. Bis pariwisata. Ini ada persada teman-teman, ada persada terus asli ramai banget, parah, gila. Ini ada Antarjaya nih, Antarjaya, terus Laksmi Langgeng, ini Sumatera kalau nggak salah, Laksmi Langgeng. Ini Muklis Raya, plat Kudus, Rembang apa sih? Istirahat dulu, ntar berangkat lagi paling jam 12-an lewat lah. Kita tukerin kupon makan yuk. Rame banget. Kayaknya tukerinnya di sono deh. Ini kalau yang beli di sini nih. Kalau istirahat itu tas harus kita bawa teman-teman kalau ada barang berharganya, soalnya ngeri. Takut hilang, dan kalau hilang ya udah nggak bakal balik lagi. Nih servis makannya. Tuh. Jadi ternyata ada yang dapat makan, terus ada yang nggak dapat makan. Jadi ada yang dikasih voucher makan, ada yang nggak dikasih voucher makan sama krunya. Dan tadi cuma menunya hanya ada ini dan ini aja udah. Sama dapat teh manis, tapi nasinya cor sih, bebas ambil. Untuk ayamnya kayaknya satu doang deh. Mantap. Oke, ini kita udah berangkat dari rumah makan Nusantara 2 di Subang. Tadi saya beli ginian. Harganya 30. Sari gandumnya 20, aquanya 10. Dan ini kan udah jam segini ya. Tadi itu saya kepikiran mau bungkus makanan. Takutnya nanti ini bisnya nggak berhenti lagi. Tapi kata si masnya tadi, katanya nanti aja cari di jalan katanya. Soalnya katanya jam 4 nanti perkiraan nyampe di Semarang. Jam 4 pagi nyampe Semarang, berarti kalau ikut nyampe Solo nggak bakal keburu nih. Sahur di Solo kemungkinan udah subuh di Solo, atau bahkan udah jam 6. Ini kata si masnya tadi, beli aja, nyari di jalan aja nanti. Ya semoga aja lah. Soalnya sayang banget sih kalau nggak puasa gara-gara cuma ini doang. Yalah, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut perjalanan. Tanggal 14. Semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Sebelahnya coba. Oke. Rizal. Kita
Tadi untuk toiletnya juga bersih, bayar 2000, bersih tapi sempit gitu, tapi bersih dan pintunya dalam ya, banyak ada 10 kalau nggak salah. Tuh musolanya belum berubah, masih sama kayak dulu. Tadi juga bisa tuh bungkus makan kalau mau beli, tapi kayaknya kalau saya bungkus makan di situ bakal kelamaan nanti. Masih 3 jam lagi sahur kan, 4 jam malah. Semoga bisnya berhenti di jalan dan nanti cari sahur. Oh iya, tadi saya udah bilang sama mas kondekturnya, jadi saya tuh nggak jadi turun di Solo, tapi mau coba turun di terminal Tingkir Salatiga. Nanti dari terminal Tingkir mau kemana lagi nggak tahu, kita ikutin aja. Oke. Tapi tergantung juga nih nanti kalau sahur gak berhenti, kalau kita turun Semarang kali nyari sahur dulu sebelum subuh. Ini harus cari sahur dulu deh. Tadi aja sahur haus, yang sahur aja laparnya luar biasa, apalagi yang gak sahur cuy, gila. Oh ini masuk terminal Cirebon teman-teman, jam 2.13 dan ada 2 penumpang yang ada di sini. Ini terminal Cirebon, sayangnya nggak kelihatan. Nah ternyata dari terminal Harjamukti Cirebon itu kita nggak langsung masuk tol, tapi lewat Pantura dulu nih. Nggak tahu nanti ngetolnya di mana. Aduh menarik banget ini kalau duduk di depan, asik banget. Tapi saya lihat di depan penuh kayaknya, full. Jadi ya udahlah sini aja. Rp1.100.000 isi sebulan. Sampai Semarang.
sahur belas tadi tuh. Kenapa berhenti? Di Semarang ngangkutin penumpang ke Solo. Cari penumpang ke Solo. Tadi ada yang naik beberapa dari sini Semarang ke Solo. Alhamdulillah perjalanan saya bersama bus Harta Sanjaya sekarang sudah tiba di Terminal Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, bagi kalian yang ingin melanjutkan perjalanan menuju ke Temanggung, ke Magelang maupun ke Secang, bisa turun di Terminal Bawen ini. Sebab setelah ini bisnya akan kembali masuk tol dan akan lanjut perjalanan ke arah Salatiga sampai dengan ke Solo dan Madiun. Tol terindah di Indonesia, gerbang tol Salatiga. Backgroundnya langsung gunung dan keren banget cuy. Oke, mantap. Ternyata bisnya ini nggak masuk Terminal Tingkir Salatiga sehingga saya diturunkan di sini di dekat exit gerbang tol Salatiga. Jadi menurut saya bis ini ya rekomen aja sih bagi kalian yang udah kepepet ingin berangkat malam hari dari Jakarta menuju ke daerah Semarang, Solo, Salatiga, Boyolali dan sekitarnya. Soalnya ya nggak ada pilihan lain sih. Tapi agar lebih aman kalian bisa pesan tiketnya lewat kru. Untuk nomor telepon krunya nanti saya tampilkan di layar kaca atau di deskripsi. Untuk pelayanannya juga nggak terlalu buruk, dapat makan, terus bisnya nyaman buat tidur. Tapi bagi kalian yang ingin kejar pagi naik bus ini bener-bener gak rekomen banget sih. Soalnya bus ini pasti tiba di Solo itu setelah matahari terbit. Oke teman-teman, setelah ini saya akan lanjut perjalanan menuju ke Terminal Tingkir Kota Salatiga yang berjarak 2 km dari exit gerbang tol Salatiga ini. Dan kebetulan di sini tuh ada tukang ojek pangkalan ya.
Bagi kalian yang pengen pesan ojol juga ada kok di sini. Nah, kemarin itu saya naik ojek pengkolan dari gerbang tol Salatiga ke terminal Tingkir Salatiga, ongkosnya Rp20.000. Oke deh, sekian dulu episode perjalanan kali ini dan kita lanjut ke episode berikutnya masih di edisi trip Ramadan tahun 2023. Dan sebenarnya saya masih bingung sih ini mau lanjut kemana. Saya juga belum pesan tiket dan masih bingung antara mau nginep atau mau malah lanjut ngayap lagi. Yang jelas karena saya nggak sahur ya, jadi lihat nanti aja lah. Dan untuk link video perjalanan selanjutnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi atau ada di akhir video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.